Mohon maaf ya, tadi terjeda karena si kecil agak rewel. Dan ini kita lanjut lagi ke sini. Jadi intinya adalah eh, kalau terjadi bencana di tingkat kabupaten, maka alur penyampaian informasinya adalah dari tingkat kabupaten wajib melaporkan atau memberikan informasi ke Dinas Kesehatan Provinsi atau ke tingkat provinsi. Nah, di provinsi ini ditelaah kembali kalau ternyata Dinas Kesehatan Kabupaten atau Pemda Kabupaten sudah bisa mengatasi sendiri, maka dari provinsi tidak perlu turun tangan, tidak perlu memberikan bantuan. Maka kenapa tadi di awal kita harus memetakan atau kita harus menginventaris sumber daya apa yang kita miliki, ya tujuannya adalah ini. Tujuannya adalah saat terjadi bencana maka kita bisa mandiri, kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari provinsi maupun dari pusat. Sekarang bayangkan kalau bencana, misalnya bencana orang kehilangan harta benda. Nah, mereka butuh makan, mereka butuh minum. Bisa nggak makannya ditunda dulu dong nanti sampai nunggu ada bantuan datang, atau mereka sakit, mereka sedang menderita luka. Lukanya mbok nanti saja ditunggu sampai nanti ada bantuan dari provinsi misalnya. Kan nggak mungkin seperti itu. Maka sesegera mungkin apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat yang terkena bencana khususnya tetap harus terpenuhi. Sampai sini paham ya maksud saya? Nah, ini adalah selanjutnya kita akan bahas tentang pengelolaan data. Jadi untuk pengumpulan data, pertama kita mengumpulkan data dulu. Jenis data yang kita butuhkan adalah data bencana, kemudian data sumber daya, data sanitasi dasar, data upaya kesehatan penanggulangan bencana, data status kesehatan gizi, dan data mengenai masalah pelayanan kesehatan. Jadi diharapkan saat kalian atau saat petugas kesehatan memberikan informasi, maka data-data ini tuh sudah terrecord. Nah, ini peran institusi dalam pengumpulan data. Jadi ini tadi data-data yang dibutuhkan, data-data yang dibutuhkan saat terjadi bencana. Kemudian ini ada peran dari masing-masing instansi dalam pengumpulan data. Nih, yang paling banyak adalah puskesmas. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan di awal, puskesmas menjadi ujung tombak sumber informasi bencana. Jadi kalau ada apa-apa, puskesmas lah yang lebih tahu, karena puskesmas yang istilahnya puskesmas yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ini pengolahan datanya, data di puskesmas ini dilakukan pengolahan data untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan untuk peningkatan pelayanan. Jadi kalau data di puskesmas ini digunakan untuk peningkatan pelayanan. Kemudian kalau data di Dinkes kabupaten atau kota ini untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan, serta untuk merumuskan kebutuhan bantuan. Karena tadi di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota ini penentu kebijakan. Kemudian di Dinas Kesehatan Provinsi, selain untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, juga untuk melihat kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan, untuk merumuskan kebutuhan bantuan. Ini sama. Jadi kalau misalnya ada kejadian bencana, kemudian dari pegawai puskesmas atau tenaga kesehatan di puskesmas sudah melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota ini seharusnya memberikan kebijakan bahwa masyarakat di sini ini butuh bantuan A, B, C, D. Nah, kalau ternyata di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dia tidak punya atau dia tidak memiliki, maka meminta bantuan ke provinsi. Jika provinsi tidak punya, maka membutuhkan bantuan ke pusat. Contoh, ada kejadian bencana kebakaran misalnya.
banyak korban menderita luka bakar dan mereka butuh ambulan. Puskesmas tidak punya. Puskesmas lapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dinas Kabupaten atau Kota pun juga tidak punya karena jumlahnya terbatas. Butuhnya banyak. Akhirnya apa? Akhirnya lapor ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi ini memfasilitasi apa yang dibutuhkan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, jika provinsi sudah bisa mengcover, maka tidak perlu bantuan dari pusat, tapi tetap harus melaporkan bahwa ada kejadian di sini dengan membutuhkan bantuan. Ini semua nanti dilaporkan di rencana tindak lanjut. Oke, ini penyampaian informasinya. Ini bisa melalui fax, bisa melalui kurir, bisa melalui email, bisa melalui SMS, WA grup, telepon, kemudian bisa melalui apa? Ini talkie itu ya, radio komunikasi. Kemudian ini penyajian datanya. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan dipetakan. Jadi misalnya untuk daerah Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo ini punya apa saja? Yang rawan bencana itu di kecamatan mana saja, di desa mana saja. Nah, ini perlu disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun pemetaan. Nah, ini untuk pengorganisasian nanti bisa dibaca sendiri ya. Di tingkat puskesmas harus bertanggung jawab ke siapa, kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki itu apa. Nah, ini untuk di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten ini harus penanggung jawabnya siapa, nanti dibaca ya.